Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Tak ID. Apa kabar kalian semua? Ayo, semoga yang sakit lekas sembuh. Yang masih sehat jangan keluar-keluar rumah. Di luar makin serem, udah mending di rumah aja kita dengarkan bersama Tak ID. Kembali lagi bersama saya, admin Tak ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film When We First Met. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diperankan oleh Adam Devine dan juga mantan majikan saya, Alexandra Daddario. Oke, no kecot, langsung kita ke alur cerita filmnya. Cekidot. Film diawali dengan seorang wanita yang tampak menghadiri acara Halloween. Wanita tersebut bernama Avery. Di pesta itu, ia bertemu dengan seorang pria bernama Noah. Karena suasana yang terlalu ramai, mereka saling berbincang di pinggir kolam agar suasana lebih kondusif. Mereka sering berkenalan dan berbincang. Di sini, Avery menceritakan bahwa ia tidak pernah menetap di satu tempat. Kalau kata orang-orang disebut dengan nomaden, karena ayahnya adalah seorang tentara. Noah yang penasaran lanjut bertanya, "Mbak Avery datang ke sini bersama siapa?" Avery mengatakan bahwa ia datang kemari bersama Carrie. Di sini bisa kita lihat bahwa Carrie sedang sibuk bersilat lidah dengan pria yang bercosplay menjadi dokter. Tak lama kemudian, Noah mengajak Avery untuk pergi ke bar, berniat untuk bersantai dan mendengarkan lagu jazz. Karena Noah dapat memainkan musik jazz menggunakan piano dengan baik, Avery pun terpesona kepadanya. Setelah kelar memainkan piano, Avery mengajak Noah untuk mengabadikan momen mereka dengan berfoto bersama di photo booth. Avery kaget karena gaya Noah sangat kaku. Noah mengaku bahwa ini kali pertamanya berfoto di photo booth. Setelah berfoto bersama, Avery mengajak Noah untuk mampir ke rumahnya agar dapat berbincang dengan lebih santai. Saat mereka ingin mengadu ilmu bibir, waktu pun terhenti, dan ternyata itu semua hanyalah kenangan Noah. Kini, Avery, wanita pujaannya, tengah bertunangan dengan pria lain bernama Ethan. Noah yang bersifat jantan menghadiri acara pernikahan mereka. Di sana, Noah yang menjadi sad boy meminum banyak alkohol dan juga mabuk di acara tersebut. Karena efek samping alkohol, Noah segera bergegas ke kamar mandi dan muntah. Avery yang khawatir dengan keadaan Noah pun mengetuk pintu kamar mandi dan menanyakan keadaan Noah. Avery pun membantu Noah dan meminta tolong kepada kawannya Carrie untuk mengantarkan Noah pulang. Saat di dalam mobil, Noah menceritakan kepada Carrie tentang betapa besar rasa cintanya kepada Avery. Carrie yang mendengarkan hal itu merasa kasihan kepada Noah. Noah juga bercerita bahwa 3 tahun yang lalu, ia dan Avery pernah sangat dekat. Noah meminta Carrie untuk mengantarkannya ke bar, di mana 3 tahun yang lalu, di bar tersebut, ia memainkan piano di hadapan Avery. Di bar tersebut, Noah bertemu dengan sahabatnya yang bernama Max. Max menawarkan agar Noah pulang bersamanya. Saat Max membopong Noah yang dalam keadaan mabuk berat, Max berhenti pada mesin photobooth, di mana 3 tahun yang lalu, Avery dan Noah pernah foto bersama di sana. Dengan keadaan mabuk, Noah memasukkan koin ke dalam mesin photobooth antik tersebut, dan hal aneh pun terjadi. Di sini, Noah mendadak tersadar sedang berada di dalam kamarnya. Saat Noah keluar untuk pergi ke Indo April, ia melihat sekumpulan anak yang menggunakan pakaian penyihir, seperti sedang diadakan event Halloween. Noah bingung karena menurutnya Halloween sudah lewat. Ia melanjutkan perjalanan dan sampai di Indo April. Di sana, ia kaget karena melihat surat kabar yang mencantumkan tanggal. Di sana tertulis tahun 2014, dan ia menyadari bahwa ia kembali ke masa lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Karena bingung, Noah langsung pergi menuju kantor Max untuk menanyakan kenapa koran ini bertuliskan tahun 2014. Max yang merasa aneh dengan tingkah kawannya itu tidak tahu harus menjawab apa, karena saat itu memang tahun 2014. Noah yang masih belum menemukan jawaban, melihat Carrie yang sedang berada di luar gedung untuk memotret pasangan dengan tema Halloween. Saat ia menghampiri Carrie merasa bingung, karena pada saat itu mereka tidak saling kenal. Noah mengatakan bahwa saat ini ia telah kembali ke masa lalu. Noah mendadak girang, karena mengingat hari itu adalah hari di mana ia pertama kali bertemu Avery. Noah bergegas pulang dan memilih pakaian terbaik dan bersiap untuk bertemu Avery. Noah menggunakan pakaian yang berbeda dengan masa lalunya. Ia menggunakan pakaian lebih modis dan bertema James Bond. Noah sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Singkat cerita, ia bertemu dengan Avery dan melakukan perkenalan. Seperti peramal, Noah mengetahui banyak hal tentang Avery. Seperti Noah mengetahui bahwa Avery adalah seorang anak tentara, dan juga mengetahui bahwa Avery tidak dapat menetap di satu tempat. Seperti sebelumnya, Noah juga mengajak Avery ke bar dan memainkan piano lagu jazz yang menjadi lagu favorit Avery di kala itu. Avery yang kagum dengan Noah pun sontak memujinya dan mengajaknya untuk berfoto di photo booth. Kali ini Noah sudah tidak kikuk lagi dan juga mengeluarkan gaya yang gokil sekali. Seperti yang telah diperkirakan, mereka berdua pergi ke rumah Avery untuk bersantai. Saat mereka sedang berbincang, Avery ditelepon oleh Carrie, mengatakan bahwa Carrie akan segera kembali ke apartemen. Saat Carrie sampai di rumah, ia terkejut karena ada Noah di sana, dan mengatakan bahwa Noah adalah seorang penguntit. Sontak, Carrie mengambil pot bunga dan memukulinya. Saat dipukuli, Noah mendadak sadar dan kembali ke kamarnya. Setelah ia bangun, ia segera beranjak pergi ke rumah Avery, bertujuan untuk meminta maaf atas perbuatannya. Tetapi, belum sempat mengutarakan maksud, Avery berteriak dan mengatakan bahwa penguntit 3 tahun yang lalu telah kembali, dan lagi-lagi Noah pun babak belur karena dipukuli oleh Ethan. Noah pun melarikan diri dan mencari cara agar ia dapat kembali ke masa lalu. Saat ia membuka dompetnya, terlihat foto hasil cetakan di photo booth.
Ia segera bergegas ke foto booth tersebut dan benar saja. Saat ia memasukkan koin, ia kembali ke masa lalu. Kali ini, ia menghampiri acara tersebut dengan Max, agar Max dapat mengajarkan Noah bagaimana untuk mendapatkan wanita. Max mengatakan, untuk menjadi menarik, kamu harus tampak brengsek. Tak disangka-sangka, cara tersebut pun berhasil, dan Noah mendapatkan perhatian dari Avery. Sebelumnya, saat di rumah Avery, mereka berdua hanya mengobrol. Kali ini mereka melakukan kegiatan reproduksi. Saat itu, ia terbangun dan menyadari bahwa ini sudah tahun 2017, dan ia benar-benar bersama dengan Avery. Saat mengaca, ia juga menyadari bahwa dirinya sudah menjadi boy yang seutuhnya. Gila, Mbak Avery montok bener anjir. Saat Noah akan pulang, ia melihat bahwa Carrie dan Ethan datang berniat untuk mengajak Avery berolahraga. Noah yang tidak rela karena merasa bahwa Avery akan jatuh hati kepada Ethan, segera mengurungkan niatnya untuk pulang dan ikut berolahraga bersama mereka. Saat berlari, Noah terjatuh dan dibantu oleh Carrie. Saat tengah-tengah berlari, Noah berkata kepada Carrie bahwa ia ingin serius dengan Avery dan ingin menjadi pria idaman Avery. Carrie sontak mengatakan bahwa Avery ingin bersama pria yang memiliki masa depan dan membahagiakannya. Noah pun memutuskan untuk kembali lagi ke masa lalu dan bekerja di kantor di mana Max bekerja. Saat itu, saat ia menghadiri pesta dan bertemu dengan Avery, ia mengatakan bahwa seolah-olah dia adalah pria yang memiliki masa depan cerah dan siap untuk membuat Avery bahagia. Dengan masa lalu itu, saat ia terbangun pada tahun 2017, ia melihat dirinya yang sudah buncit dan memiliki rumah yang besar bersama Avery. Dan dia pun sudah bertunangan dengan Avery pada saat itu. Saat ia sampai di kantornya, kantor tampak sepi dan tidak seperti biasanya. Ternyata para kru sedang merayakan kenaikan pangkat Noah menjadi wakil direktur. Setelah perayaan tersebut, datanglah si Max. Ia mengatakan bahwa Noah sangat tega sekali kepadanya. Ia telah menusuk Max dari belakang hanya demi kenaikan jabatan. Saat itu, harusnya Max lah yang menjadi wakil direktur. Max yang sudah membantu Noah dari awal hingga kini, kecewa dan memutuskan untuk memutus tali pertemanan mereka. Tidak sampai di situ, Noah kini merasa stres. Karena sebagai wakil direktur, ia memiliki jadwal yang super padat. Saat hari H pertunangan Avery dan Noah pun datang terlambat. Saat Noah mencari keberadaan Avery, ia menemukan bahwa Avery sedang berada di kamar mandi bersama Ethan yang muntah karena efek alkohol. Saat Noah mengantarkan Ethan pulang, Ethan bercerita bahwa ia sangat mencintai Avery dan telah mengatakan perasaannya kepada Avery. Noah merasa sedih karena itu sama persis dengan yang dialami Noah sebelumnya. Saat pulang, ia melihat Carrie yang sedang makan dan juga mengatakan bahwa ia tidak merasa bahwa Avery benar-benar mencintainya. Carrie yang mendengar itu tidak dapat berkata-kata dan mengatakan bahwa Avery hanya ingin bersama dengan orang yang dianggapnya tepat. Dan saat itu Noah mulai tersadar bahwa garis takdir tidak dapat dirubah. Noah tidak akan bisa bersama dengan Avery. Saat itu juga ia sadar bahwa yang selalu dia temui adalah Carrie, bukan Avery. Ia memutuskan untuk kembali ke masa lalu dan menjodohkan Ethan bersama dengan Avery. Dan Noah sendiri berusaha mendekati Carrie. Noah dan Carrie tampak bersenang-senang. Seperti sebelumnya saat bersama Avery, Noah juga mengajak Carrie ke bar untuk memainkan lagu kesukaan Avery. Ternyata di sini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya itu adalah lagu kesukaan Carrie, dan Avery hanya ikut-ikutan saja. Di sini Noah juga tahu bahwa Avery tidak terlalu menikmati lagu jazz, tetapi Carrie lah yang sangat menikmati lagu jazz. Singkat cerita, saat Noah terbangun, ia melihat Max yang ada di sana. Noah bertanya kepada Max apakah mereka masih bersahabat. Max pun menjawab dengan sangat halus, "Ya iyalah kok." Sontak, ia pun menanyakan keberadaan Carrie. Max mengatakan bahwa Carrie telah kembali kepada mantannya. Noah pun sontak menghampiri rumah Carrie, dan benar saja. Di sana, ia melihat Carrie dan tunangannya bernama Phil di dalam satu rumah. Di sini ia sadar bahwa ia tidak akan berusaha mengubah takdirnya bersama Avery, melainkan ia harus merubah takdirnya bersama Carrie. Saat ia menghampiri mesin foto booth, ternyata mesin tersebut sudah diganti dengan mesin foto booth yang lebih modern. Karena frustasi, ia pun mabuk-mabukan di dalam mesin tersebut. Untungnya, tak lama, Avery dan Ethan pun datang dan juga menanyakan apa yang ia lakukan di mesin foto booth tersebut. Padahal ia sudah memiliki satu mesin foto booth di rumah sendiri, hasil pemberian dari Ethan dan dirinya. Sontak, Noah yang kaget pun merasa bahagia dan pulang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, Ethan segera memasuki mesin tersebut dan kembali ke masa lalu. Dia tidak merubah apapun yang terjadi di pesta 3 tahun yang lalu. Keadaan berjalan seperti awal. Tetapi bedanya, saat hari tunangan Ethan dan Avery, Noah tidak mabuk-mabukan dan menghampiri Carrie serta mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Carrie. Dan akhirnya mereka berdua berjodoh dan hidup bahagia bersama. Di sini meskipun Noah gagal mendapatkan hati sang bidadari Avery, tapi ia mendapatkan permaisuri, yaitu Carrie yang benar-benar sayang kepadanya dan juga tidak kalah cantik dan bahenol. Dan film When We First Met pun berakhir dengan bahagia. Seperti biasa, dari setiap film yang kita recap pasti ada hal yang bisa kita tangkap. Inti sari yang dapat kita dapatkan dari film ini adalah takdir memang tidak dapat dirubah, tetapi
Kalau kita dapat berpikir lebih jernih dan teliti, selalu ada yang telah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa agar kita bisa tetap hidup dan berbahagia. Sekian dulu teman-teman alur cerita film When We First Met. Terima kasih dan jangan lupa tetap taruh semangat di dalam dirimu. Have a nice day. Terima kasih. Bye-bye.